Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan, podcast dari gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi. Hari ini Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020. Dan firman Tuhan hari ini tertulis dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam bahasa Batak dikatakan, aina sana hua holongi, akaido hupisang jala huajar, atau harikoton ma na paubahan roha. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah sifat dasar Allah. Bahkan Allah sesungguhnya adalah kasih itu sendiri. Manusia adalah tujuan dari kasih Allah. Perjalanan sejarah dunia ini tidak terlepas dari kasih Allah. Beragam cara dan tindakan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dijelaskan bahwa kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itulah sebabnya Allah meminta semua orang yang percaya untuk saling mengasihi, karena sesungguhnya saling mengasihi itu adalah indah, dan itulah tujuan Allah untuk memberikan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, mencerminkan kasih yang begitu sangat-sangat berharga dengan memberikan nyawanya untuk menebus kesalahan kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nars hari ini memberitakan kita sebuah pengajaran yang sangat berharga. Ternyata kasih itu sangat berhubungan dengan teguran atau pendisiplinan. Pada umumnya manusia tidak suka dengan teguran dan tindakan pendisiplinan meskipun itu bertujuan mulia. Teguran dan tindakan pendisiplinan lebih sering menyebabkan kekecewaan, sakit hati, dan mudah untuk putus asa. Tetapi sesungguhnya kasih itu mendidik dan mengubahkan, bukan hanya membiarkan. Salomo berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5. Kasih Allah mau menolong mereka yang belum memahami tentang kasih yang sesungguhnya. Ketika orang tua mengetahui anak-anaknya salah, reaksi normal mereka adalah memarahi, menasihati, dan terkadang memberikan tindakan pendisiplinan. Allah pun demikian terhadap kita. Saat Ia tahu kita salah, Allah tidak segan-segan untuk menasihati, bahkan menghukum kita. Itu adalah tanda Ia mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada 3 tujuan dalam firman Tuhan hari ini. Allah memberikan pengajaran dan Allah memberikan tindakan pendisiplinan kepada setiap manusia yang merupakan wujud nyata kasih Allah di tengah-tengah manusia yang percaya. Yang pertama, untuk membujuk kita bertobat. Yang kedua, untuk memoles dan menguduskan kita. Yang ketiga, terkadang untuk mengarahkan kembali jalan kita dalam hidup menuju apa yang Allah ketahui adalah jalan yang lebih baik. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kasih bukan membela yang salah. Kasih bukan semata-mata membalas budi baik orang yang mengasihi kita tanpa pamrih, tetapi kasih juga rela berkorban dan menegur apabila salah. Teguran bermanfaat bagi kita supaya kita bisa bertindak hati-hati agar tidak melakukan kesalahan dan tidak berkubang dalam dosa. Mungkin kita bisa menyembunyikan diri kita kepada sesama manusia terhadap kesalahan yang kita lakukan, tetapi ingatlah, mata Tuhan selalu tertuju dan selalu mengamat-amati kita setiap saat. Bila kita dihajar Tuhan dan berbalik seketika itu juga, Tuhan mampu menolong supaya kita sebagai anak-anak-Nya terselamatkan dari hukuman dosa. Saudara-saudara, mari kita menikmati kasih Tuhan dengan kebaikan-Nya. Mari kita menikmati pengorbanannya, pemeliharaannya,
Dan mari juga kita menikmati teguran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena teguran Tuhan bukan untuk membawa kebinasaan, melainkan untuk membawa perubahan di dalam kehidupan kita semakin baik menurut kehendak Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kehidupan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami damai sejahtera yang dari Engkau. Pagi hari ini kami dapat bangun dari tempat tidur kami, menikmati indahnya dunia yang Engkau ciptakan ini, menikmati kebersamaan dengan keluarga yang kami kasihi, bersama saudara-saudara yang kami cintai. Dan pada saat ini kami sungguh melihat begitu besar dan nyatanya kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang selalu Engkau hadirkan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan atas sabaan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan kami merenungkan dan kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam kehidupan kami yang terkadang kami tidak tahu, bahkan kami lalai melakukan sesuatu yang tidak baik. Kami tahu bahwa itu adalah kesalahan kami. Tetapi terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami, walaupun Engkau menegur kami dengan cara-Mu, tapi kami percaya itu adalah kasih-Mu, bentuk kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami agar kami mendapatkan perubahan, agar hidup kami Engkau arahkan ke dalam jalan yang benar. Biarlah hidup kami hari ini Tuhan, pekerjaan aktivitas kami, keluarga, orang tua, sanak saudara, jemaat Tuhan, dan negara bangsa kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan jalani aktivitas kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin.